Nah, sedangkan untuk jalan kita sendiri provinsi itu ada kurang lebih 1.600 km. Punya kita yang Ya, punya kita ya? tersebar di 15 kabupaten kota, 16 koridor, dan kemantapannya itu sudah mencapai 78%. Sudah buat aplikasi Sijala. Apa itu? Aplikasi Sijala itu sistem jalan Lampung, yang mana kita bisa melihat secara real time pekerjaan-pekerjaan teman-teman di lapangan. Itu kita ada aplikasinya. Itu dan semua orang bisa mengakses? Kalau untuk itu nggak bisa diakses. Oh, nggak bisa? Kalau untuk akses semua orang bisa itu, dia hanya bentuknya laporan. Jadi di aplikasi itu bisa buat laporan, masyarakat bisa buat pengaduan. Oh gitu. Di titik koordinat tentunya jalan-jalan provinsi ya Mbak. Iya. Bukan di jalan kabupaten. Kalau jalan kabupaten kita. Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Release Corner. Kali ini kami berada di kantor Dinas BMBK atau Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang berada di Raja Basa ya. Yeah. Bersama saya sudah hadir ada Bapak Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas BMBK. Beliau adalah Bapak Insinyur Asep Wirakarsa, STMT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak udah menjamu kami di sini. Ngobrol-ngobrolnya di sini asik juga ternyata ya. Kita ngomongin jalan dan pembangunan. Pak, bisa dijelasin dulu nggak sih Pak, tupoksi BMBK ini apa ya Pak ya? Pertama saya jelaskan dulu ya, bahwasannya Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung ini mempunyai tugas pokok penyelenggaraan sebagaimana kewenangan provinsi di bidang kebinamargaan. Dan pembinaan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan dan mempunyai fungsi ada 7. Di antaranya pertama itu perumusan kebijakan ya Mbak, tentang pengaturan, perencanaan dan penetapan standar pedoman. Kedua, penyediaan dukungan atau bantuan untuk kerjasama antar kabupaten kota. Yang ketiga itu peningkatan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas jembatan, jalan serta jalan bebas hambatan. Yang keempat ada tentang perizinan pembangunan jalan bebas hambatan lintas kabupaten kota dan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi kabupaten kota. Terus ada juga pengelolaan ketatausahaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur kepada Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Kalau Abang ini kan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. Ada berapa bidang semuanya Bang? Kalau bidang di Dinas Bina Marga ini ada 5 ya. Pertama itu bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, ada bidang bina program, itu yang membuat program daripada keseluruhan. Perencanaan, beda ya? Bina program itu ya ada perencanaan subnya. Terus ada bina konstruksi, itu jasa konstruksi tentang sertifikasi, tentunya pengadaan barang dan jasa. Dan ada juga UPTD laboratorium. UPTD laboratorium ini segala bentuk uji tentang konstruksi jalan adanya di UPTD. Ya, baik bahan material mentah maupun yang sudah jadi. Terus ada juga bidang sekretariat. Iya, sekretaris. Kita ada UPTD juga? UPTD ada 6 UPTD. Wilayah 1 itu ada di Bandar Lampung, UPTD 1. Terus itu ada UPTD wilayah 2 itu yang membawai Lampung Selatan dan Lampung Timur ya. Terus itu yang ketiga UPTD 3 itu ada membawai Lampung Tengah dan Kota Metro. UPTD 4 itu ada di wilayah Lampung Utara, itu membawai Waikanan dan Lampung Utara, serta Tulang Bawang Barat.
Oh, Ya. Tuwaba, oke. Iya, Tuwaba. Terus ada UPTD 5 membawai 3 kabupaten juga, yaitu Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Terus ada UPTD 6 itu di wilayah Mesuji Tulang Bawang. dan Tulang Bawang. Oke, baik-baik. Kita kan ngurusin jalan dan jembatan kalau abang ini. Iya. Kalau secara keseluruhan luas jalan di Provinsi Lampung ini, Bang, bisa dijelasin nggak, Bang? Batasnya yang milik Provinsi Lampung. Oke. Jadi bicara masalah profil jaringan jalan di Provinsi Lampung itu dibagi ya menjadi jalan tol Sumatera. Oke. Itu ruas dari Bakauheni, Terbanggi Besar dengan panjang 140 km. Dengan 11 gerbang tol. Terus ada juga ruas Terbanggi Besar sampai dengan Pematang Panggang, itu panjang 112 km dengan 5 gerbang tol. Terus ada jalan nasional ini dengan panjang 1.298 km ya Mbak. Ini kewenangannya dari teman-teman P2JN dengan ruas tersebut total 65 ruas. 65. Ya, tersebar dengan kondisi mantapnya itu sekitar 93%. Nah, sedangkan untuk jalan kita sendiri provinsi itu ada kurang lebih 1.600 km. Punya kita yang Ya, punya kita ya? tersebar di 15 kabupaten kota, 16 koridor, dan kemantapannya itu sudah mencapai 78%. Nah, terus ada juga jalan-jalan kabupaten ya di Provinsi Lampung yang terkonek ke jalan-jalan kita provinsi. Iya. Itu kurang lebih 17.774 km. Terdiri dari 6.591 ruas. Cukup banyak nih. Iya, banyak banget ya. Dengan kondisi mantap 49%. Artinya setengahnya ya. Nggak nyampe ya. Hampir setengahnya ya. Hampir Terus setengahnya. gini Bang, kan kita sedang membicarakan paparan Abang ini bagaimana capaian ya dari program kerja BMBK di tahun 2024. Kalau kita bisa di awal tahun itu dimulai dengan melakukan apa tuh Bang? Atau berapa jumlah, berapa luas panjangnya jalan yang dikerjakan di tahun 2024 ini? Untuk panjang sendiri ini sekitar 51,7 km. 51,7 km ya? Itu dengan dana 415,4 miliar. Ini tersebar di 16 koridor, tersebar di 1.600 km tadi, dan paketnya ini sekitar 55 paket. 55 paket. Ya, dan alhamdulillah itu udah selesai semua? Sudah selesai semua. Tinggal beberapa lagi yang tinggal finishing aja. Nah, begitu juga untuk APBD perubahan. Ini ada sekitar 18 paket ya Mbak. 18 paket ini tersebar juga. Ini 40 miliar. Nah, udah PHO juga? Untuk yang APBD perubahan ini menunjang objek-objek pariwisata. Oh gitu, oke, aksesnya terus juga akses-akses alternatif karena mengingat Natal dan Tahun Baru. Iya. Untuk lonjakan dari Pulau Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Pulau Jawa. Oh gitu. Ini sudah kita laksanakan juga. Oke. Nah, alhamdulillah sudah beberapa yang selesai dan paling tinggal beberapa hari ini ada yang PHO. Oke. Boleh dikasih bocoran sedikit nggak itu yang sekian panjang itu daerah mana aja tuh? Yang terpanjang di mana? Terbesar itu kerjaannya? Kalau yang terbesar relatif sih Mbak ya, karena kan menunjang yang prioritas ini seperti daerah Pamumangan, Tegal Mukti Tajab, itu tentunya untuk akses mendukung tol. Oh iya. Itu yang udah selesai. Itu yang selesai. Yeah. Kalau dia yang pemeliharaan tahun ini juga beda lagi tuh ya, pemeliharaan tahun sebelumnya gitu ya? Kalau pemeliharaan itu biasanya ada di UPTD. Gitu. Oke. Nah sekarang kita kalau jembatan nih Bang, kalau jembatan yang dilakukan oleh BMBK tahun ini ada berapa jumlahnya? Kalau jumlah persisnya
Banyak juga ya Bang ya? Kurang paham ya, tapi kalau untuk di bidang pemeliharaan itu ada 6 paket. Ada 6 paket? Iya. Dia tersebar di seluruh? Iya, tersebar juga. Tuh. Oke. Terutama yang di daerah Lampung Tengah ya Mbak, itu pernah sempat viral dan juga sempat putus. Iya. Itu di Waikomring nama jembatannya. Daerah Lampung Tengah ya? Iya. Itu udah bagus sekarang ya? Gunung Sugi arah ke Padang Ratu. Ya alhamdulillah udah selesai. Ya tinggal PHO. Kebetulan itu di bidang kita. Gitu. Oke. Terus gini Bang, bagaimana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ini merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan itu seperti apa Bang? Untuk bagaimananya ini tentunya ya Mbak ya, dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran tersebut itu ada dua dokumen penting. Yang pertama itu dokumen perencanaan pemerintahan daerah, RPJD, RPJMD, dan RKPD. Terus yang kedua ada dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Rensra dan Renja. Yang mana Rensra di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi ini turunan dari RPJMD Provinsi Lampung, serta Renja Dinas Bina Marga ini tersendiri merupakan turunan dari RKPD yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Lampung. Nah, dalam merencanakan peningkatan kondisi kemantapan jalan, tentunya Dinas Bina Marga Bina Konstruksi mengacu pada target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD tersebut. Oke. Terus gini Bang, proyek-proyek strategis yang sedang atau akan dilaksanakan untuk mencapai target di tahun 2024 itu kan ini udah berjalan ya kemarin. Ya. Itu bisa dijelasin nggak Bang? Tadi udah saya singgung sedikit ya masalah proyek-proyek strategis. Pertama terkait isu-isu infrastruktur yang sedang berkembang di Provinsi Lampung ini, Mbak. Itu ketimpangan antara wilayah. Baik barat, timur, selatan dan utara itu ada ketimpangan. Nah, yang kedua itu kita melakukan percepatan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan kawasan industri provinsi yang ada di Lampung. Terus ada perlunya konektivitas pusat-pusat produksi menuju jalan tol Trans Sumatera tentunya. Nah, kaitan dengan hal tersebut, ini ada ruas-ruas yang menunjang untuk hal tersebut. Itu contoh Kota Gajah, Simpang Randu, Seputih, Surabaya. Itu Lampung Tengah ya? Ya, yang sempat viral di tahun 2023. Kita masuk ke sana, terus juga dibantu dengan dana IJD, karena kebetulan Pak Presiden juga menggelontorkan dana. Itu kita lakukan kolaborasi ya antara pusat sama daerah. Dana daerah kita masuk, pusat juga masuk. Ya alhamdulillah sampai saat ini ruas tersebut sudah 100%. Itu masih dalam pemeliharaan nggak? Apa udah selesai? Ya, kalau untuk saat ini masih dalam pemeliharaan dan akan diserahkan kepada provinsi pemeliharaannya itu Mbak. Terus ada juga ruas Bujung Tenuk, Panumangan, Tegalmukti. Ya, Tulang Bawang Barat sampai dengan Waikanan. Terus ada juga ruas Kota Bumi Ketapang, Tapang Negara Ratu, dan Serupa Indah Tajab. Itu juga yang menunjang sosial juga ekonomi. Terus ada ruas dari Talang Padang, Ngarip, sampai dengan Ulus Mall. Itu tembus ke Lampung Barat, sudah di Tanggamus ke Lampung Barat. Iya. Itu pusat produksi sentra kopi. Ulu Belu gitu yang terkenal itu. Jadi memang akses jalannya dibikin bagus gitu ya. Iya, selain juga itu untuk meningkatkan daya ungkit ekonomi, itu juga jalan alternatif ketika seperti saat ini ya, curah hujan cukup tinggi. Longsor biasanya kan longsor di ruasnya Tanggamus itu di Tanjakan Sedayu. Longsor ya situ. Iya, itu sering longsor. Itu salah satu jalur alternatif untuk menuju Lampung Barat, pesisir barat. Oke. Nah, berikutnya Bang, terus di Dinas
Dinas BMBK ini memprioritaskan proyek-proyek untuk memastikan bahwa sumber daya dan anggaran dialokasikan secara efisien itu bagaimana, Bang? Ya tentunya sebelum menentukan ruas-ruas yang akan ditangani ya, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung ini terlebih dahulu melaksanakan kajian-kajian. Iya. Nah, itu yang saya tadi bilang ada bidang bina program. Betul. Nah, itu yang mengkaji khusus. Kalau kita ini hanya melaksanakan, melelangkan, terus melaksanakan fisiknya. Nah, tentu objek-objek mana saja yang akan dipilih itu kita ikut dari para arah kebijakannya pimpinan. Gitu. Nah, tentu titik beratnya itu ya prioritas penanganan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, terus itu mendorong pengembangan untuk wilayah, lalu kita bertitik beratkan pada tingkat kemantapan jalan yang masih rendah, lalu kita melihat juga LHR-nya. LHR itu lalu lintas harian rata-rata yang menunjang. Tuh. Oke, Bang. Pasti ada kendala nih, Bang, ya dalam pelaksanaan proyek jalan dan jembatan ini. Terus langkah-langkah konkret yang diambil dari dinas sendiri untuk memitigasi resiko yang mungkin muncul, itu apa, Bang? Kalau kendala itu pasti. Ya, pertama masalah pendanaan tentunya. Itu kendala juga. Iya, kalau kita bicara kendala itu pasti yang utama. Masyarakat pengen semua infrastruktur jalan ini baik. Tapi kembali nggak lagi. tahu kalau anggarannya nggak ada gitu ya. Iya, kembali lagi kalau kita bicara keinginan, kemauan, tentunya ya kita ya sangat ingin kan. Tapi kembali lagi budget constraint. Iya. Itu. Terus langkah yang dilakukan itu gimana untuk supaya pelaksanaan proyeknya tetap bisa berjalan, minimalisir risiko gitu? Paling kita ya memanfaatkan dana yang ada. Dimaksimalkan ya? Iya, dimaksimalkan. Untuk ruas-ruas prioritas tentunya. Tuh. Yang kedua, ada kolaborasi dengan pihak swasta. Nah, tentunya itu yang selalu digalang-galangkan sama Pak Kadis tentang berkibar bersama kita benahi jalan rusak. Itu jadi kolaborasi antara Bina Marga dengan pihak-pihak swasta. Kalau kolaborasi sendiri, Bang, itu dengan pihak mana aja? Terus apa aja yang sudah yang pernah dilakukan? Yang sudah kita lakukan itu di ruas Serupa Indah Tajab dengan PT SMI. Itu kolaborasi kita dari pihak Bina Marga. Kita menganggarkan dana sekitar 10 M kalau nggak salah. Terus itu dari pihak PT SMI juga menganggarkan untuk ngebase-nya. Mereka ngebase, kita melakukan overlay-nya. Tuh, kolaborasinya begitu. Terus ada lagi dari pihak PGE, itu yang selalu menjaga jalan kita yang tadi saya bilang Talang Padang, dari Hulu Sumong itu mereka selalu memeliharanya. Karena memang itu kebutuhan dari mereka. Itu sudah dilakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, dengan daerah, dengan swasta gitu. Dan itu selalu ya kolaborasi itu dilakukan. Nggak bisa kerja sendiri juga soalnya gitu. Nggak bisa, kalau kita Iya. Terus evaluasinya, Bang, evaluasi kinerja dilakukan terhadap proyek yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa target RPJMD-nya bisa tercapai ini apa? Mungkin evaluasi kinerja yang dilakukan ya terhadap proyek tersebut mungkin sejak dalam proses perencanaan. Tiap-tiap pekerjaan fisik anggarannya telah kita susun berdasarkan analisis standar biaya ASB, sehingga dalam dokumen tersebut ya DPA nantinya itu telah jelas berapa target untuk penanganannya dan capaiannya. Nah, target yang ada di DPA tersebut mungkin kemudian anggarannya itu dibuat menjadi HPS ya, harga perkiraan sendiri. Ini teman-teman PPK yang buat. Nah, kalau kita sebagai kalau bidang ini pengendali saja. Di bawah saya ada PPK dan 16 koridor tersebar. Nah,
Ketika proses pelaksanaan, tentunya target kinerja yang telah ditetapkan tersebut kita pantau setiap bulannya. Kita lakukan monitoring. Oke. Monitoringnya tidak hanya konvensional, cara-cara lama, tetapi ada juga kita kemarin sudah buat aplikasi Sijala. Apa itu? Aplikasi Sijala itu sistem jalan Lampung, yang mana kita bisa melihat secara real time pekerjaan-pekerjaan teman-teman di lapangan. Itu kita ada aplikasinya. Itu dan semua orang bisa mengakses? Kalau untuk itu nggak bisa diakses. Oh, nggak bisa? Kalau untuk akses semua orang bisa itu, dia hanya bentuknya laporan. Jadi di aplikasi itu bisa buat laporan, masyarakat bisa buat pengaduan. Oh gitu. Di titik koordinat, tentunya jalan-jalan provinsi ya Mbak. Iya. Bukan di jalan kabupaten. Kalau jalan kabupaten kita. Oke, gitu ya. Tapi kita ada nggak sih website gitu-gitu supaya masyarakat bisa mengakses bahwa BMBK tahun ini mengerjakan jalan apa aja di mana aja, itu ada nggak kalau kayak gitu? Ada. Ada ya? Di aplikasi Sijala itu kita bisa lihat berapa target tahun ini, berapa yang sudah dikerjakan, itu ada. Progresnya pun ada di situ? Progresnya ada. Oh iya. Itu. Apalagi kalau kita sebagai ada dashboard pimpinan. Nah, itu bisa mengakses. Bukan hanya saya saja, tapi Pak Kadis juga bisa. Oh iya, oke. Baiklah. Terus gini Bang, untuk memastikan keberlanjutan hasil ya Bang ya, bagaimana Dinas BMBK ini melibatkan masyarakat setempat untuk proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek itu Bang? Oke, itu tadi udah saya juga ulas sedikit. Sekarang yang banyak banget. Jadi peran serta masyarakat itu dalam proses perencanaan sudah ditampung ya sejak dini, sejak dilaksanakannya musrenbang. Oh iya, itu sudah melibatkan ya? Ya, dari desa kecamatan, terus ke kabupaten kota, sehingga akhirnya dibawa ke musrenbang provinsi. Iya. Tuh. Nah, selain itu juga tadi sudah saya singgung ya, tadi kita ada aplikasi yang berbasis web Sijala. Nah, itu sistem jalan Lampung, yang mana menerima masukan masyarakat terkait jalan-jalan rusak yang ada di Lampung, gitu. Nah, untuk melihat progres itu dashboardnya kita yang punya. Itu hanya kepala bidang dan juga kepala dinas. Nah, mungkin ke depan aplikasi Sijala ini mau kita kembangkan supaya memang kita patenkan gitu, untuk menunjang IKU daripada Dinas Bina Marga Bina Konstruksi. Gitu ya. Jadi memang itu sudah dilakukan sejak awal pada saat musrenbang itu ya? Iya. Tapi itu ada revisi-revisi gitu nggak sih Bang kalau dalam perjalanannya? Ya tentunya ada. Itu tergantung dari alokasi dana. Iya juga ya. Semua berkait sama anggaran. Iya Mbak, kembali lagi. Tapi misalnya nih terjadi, kita tidak menganggarkan untuk satu wilayah tertentu misalnya. Tiba-tiba jalan provinsi itu terjadi masalah, kayak longsor gitu-gitu kan, itu gimana? Kalau itu ada namanya URC gitu ya, unit reaksi cepat, tanggap darurat di UPTD biasanya. Itu memang anggarannya selalu siap sedia? Iya, on call. Itu. Sewaktu dipinta dan Pak Sadisnya memerintahkan, langsung dilaksanakan. Itu ada. Gitu. Jadi memang untuk yang savingnya memang ada tuh untuk yang ada. Itu yang saya bilang tadi di UPTD. Adanya di UPTD. Iya. Kalau kita nggak. Nanti tinggal menyesuaikan wilayahnya wilayah mana gitu. Iya, wilayah mana yang terjadi kejadian itu kejadian tersebut. Baiklah. Terus gini Bang, apakah ada nih hambatan atau tantangan khusus yang dihadapin Dinas BMBK ini dalam mencapai target RPJMD terkait dengan kemantapan jalan, dan bagaimana Dinas berencana mengatasi tantangan tersebut Bang? Untuk kendala utama itu tentang kemantapan jalan, mungkin ya tadi sudah kita singgung dari awal, masalah anggaran. Iya, lagi-lagi anggaran. Semakin tinggi target yang ingin kita capai, tentu konsekuensinya semakin besar juga. Kebutuhan anggaran cukup besar. Iya. Nah itu, untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan tersendiri, kita kurang lebih butuh 500 miliar untuk biar tetap menjaga 78% itu. Iya. Tuh. Nah, kalau kita mau meningkatkan berarti kan harus lebih dari 500. Iya. Karena kita
degradasi per tahun itu 4%. Tuh. Kalau kita dananya kurang dari situ, berarti penetapan kita akan turun. Kalau kita mau tetap aja di situ, berarti dana kita tetap segitu. Kita mau nambahkan, harus nambah juga. Nambah. Tuh. Iya. Terus itu upaya, kalau misalnya untuk menambahkan itu butuh waktu lagi, harus tahun depan lagi gitu nggak? Atau di anggaran? Kalau dananya ada ya mungkin di APBDP, Mbak. Di APBDP. Iya. Itu kan kalau untuk merencanakan pekerjaan di tahun berikutnya, itu di akhir tahun sudah dilakukan ya, Bang? Iya, perencanaan udah di bulan apa tuh biasanya? Biasanya di akhir-akhirnya udah. Ini kita lagi kemarin udah ekspos perencanaan untuk beberapa paket yang full debt. Nah, itu dia sistemnya gimana sih? Kita kumpulkan dulu jalan atau jembatan yang mungkin perlu diperbaiki, baru disortir lagi atau gimana tuh? Iya. Yang lebih prioritas gitu ya? Kembali lagi. Lihat anggaran deh. Bukan ke prioritas. Mana, menyesuaikan jumlah anggaran juga. Ya selalu begitu sih kerjaannya dari tahun ke tahun. Iya, gitu aja, Mbak. Kalau untuk pemeliharaan bidang Abang nih, pemeliharaan jalan dan jembatan. Pemeliharaan itu jika pekerjaan itu dilakukan tahun ini, pemeliharaan itu sampai berapa tahun kemudian? Oh enggak, sampai tahun depan aja? Akhir tahun aja. Oh, sekali juga. Iya, pemeliharaannya 6 bulan. Jika nanti dia rusak, maka akan ditenderin lagi? Enggak, diperbaiki. Karena kan kita masih ada sisa anggaran 10%. Oh, kita ada savingnya ya? Betul, jadi sejak tender, ambil uang muka, pencairan PHO itu 90%, masih ada sisa 10%. 6 bulan mereka melakukan pemeliharaan, baru dicairkan. 6 bulan? Iya. Terus ketika tahun depan nanti ada masalah dengan jalan atau jembatan itu dianggarkan lagi untuk diperbaikin? Oh enggak, ada hubungannya biasanya sama alhamdulillah selama ini belum ada kendala. Oh iya. Jadi jangan didoain loh, Mbak. Enggak. Tapi dia berapa tahun sih biasanya itunya, idealnya itu? Dia akan diperbaiki lagi, ada peningkatan lagi gitu jalan itu? Oh, itu idealnya 5 tahun. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Kecuali terjadi sesuatu yang krusial gitu ya? Ya, yang itu post payer. Oh, post payer. Nah itu kembali lagi ke OPTD tadi kalau yang begitu? Iya. Ada dana saving tadi? Ada. Oh iya, oke. Artinya nggak perlu khawatir juga sih misalnya jalan-jalan rusak karena ada sesuatu gitu yang tidak diinginkan, ada dana saving untuk memperbaikinya. Iya. Baik. Terus gini Bang, untuk pengukuran dan pelaporan kinerja yang dilakukan untuk memantau kemajuan proyek peningkatan kondisi jalan itu gimana? Untuk memantau kemajuan proyek peningkatan kondisi jalan. Oke. Untuk melakukan pemantauan kemajuan proyek peningkatan kondisi jalan terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkatan bidang teknis, pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan pengumpulan dan pelaporan. Itu tadi udah kita bahas juga tadi kan. Iya. Terus ada tingkatan di dinas yang dilakukan pengumpulan data pelaporan progres realisasi. Nah itu juga kita udah coba dari konvensional ke aplikasi. Itu yang udah saya jelaskan juga tadi. Agar semuanya dapat terpantau dan target-target yang sudah kita lakukan lelang dan laksanakan itu tidak melampaui waktu. Oke. Yang jelas untuk kesimpulan dari obrolan kita saat ini, capaian yang sudah dilakukan itu sudah berapa persen Bang, tahun ini? Kalau untuk capaian di tahun ini udah 90%. 90%? Iya. Tinggal tahap administrasi pencairan. Itu harus sampai 100% kan atau gimana? Kalau target pekerjaan 100%. Harus selesai gitu ya? Iya, tapi kalau target pembayaran cuma 90. Oh iya gitu. Ini kan udah akhir tahun nih, ini berarti udah selesai semua dong ya? Iya, kalau untuk kedua bidang ini alhamdulillah sudah. Udah selesai semua? Tinggal finishing aja. Oke, baiklah. Selama ini sih memang setiap akhir tahun, apakah memang selalu begitu ya Bang ya? Iya, memang selalu begitu. Kejar tayang juga kalau udah akhir tahun gitu ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Iya, karena memang pekerjaannya cukup besar, memakan waktu. Kalau dia pekerjaannya kecil, hanya beberapa ratus meter ya. Iya, cepat itu kalau itu ya. Kita kan kadang
ada yang 5 kilo, Iya. nah, itu. Ada yang 4 kilo, itu makan waktu. Itu kalau daerah hutan lindung yang banyak monyet-monyet tuh daerah situ itu jalan provinsi ya? Oh enggak, itu jalan nasional. Oh itu jalan nasional. Iya. Oh gitu. Jadi Jalan nasional. bukan kewajiban kita gitu untuk. Bukan. Oke. Ya. Kadang-kadang masyarakat itu banyak yang nggak paham juga ya. Ini jalan punya kabupaten, provinsi apa nasional? Betul, betul. Itu yang suka bikin ribut-ribut juga. Iya, banyak juga itu di TikTok. Suka merasa dituduh juga gitu. Tapi masyarakat sekarang udah pinter juga, Mbak. Iya. Udah nggak seperti dulu lagi. Oke. Ketika melakukan pelaporan di media sosial langsung viral. Sekarang sudah mulai memahami. Oke. Dengan adanya keterbukaan publik juga ya, jadi masyarakat jadi semakin tahu ya. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih, ini saya awal panggil Bapak, ujungnya manggil Abang nih. Terima kasih Bapak Insinyur Asep Wirakarsa STMT, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Provinsi Lampung. Siap. Setidaknya kita jadi tahu nih bagaimana paparan capaian program kerja dalam bentuk proyek kerjaan jalan dan jembatan di BMBK yang dilakukan di tahun 2024 dan ternyata sudah sampai 90% menuju OTW ke 100% lah ini. Iya, tinggal pencairan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan Dinas BMBK juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransportasi supaya lebih lancar, nggak ada kendala, nggak ada jalan lubang. Tak ada gading yang tak retak. Iya, pasti tidak sempurna ya. Iya, tapi sempurna. Upaya untuk menuju. Upaya menuju. Baiklah, terima kasih banyak waktunya ya, Bang ya. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Bapak Insinyur Asep Wirakarsa, STMT, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Provinsi Lampung. Dalam Rilis Corner kali ini, saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Ya.